Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debul siap raker. Siap raker, sabar siap raker. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita masih dapat berkumpul di aula kita yang alhamdulillah semakin mendekati sempurna gitu ya. Di mana agenda kita pada siang hari ini adalah agenda tahunan, yaitu rapat kerja SMP Negeri 80 Jakarta tahun pelajaran 2024-2025. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri, Ibu Dia, dan Pak Widi di pertemuan kita sebelumnya, bahwa siang ini kita akan mulai paparan untuk bidang kesiswaan dan juga akademik yang nantinya akan dilanjutkan. Pembukaan resminya ada di jam 1, yang nantinya juga dihadiri oleh tamu undangan seperti pengawas dan juga komite. Baik Bapak Ibu, untuk membuka pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Program kerja kesiswaan dan kehumasan tahun pelajaran 2024-2025, materinya SMP Negeri 80 Jakarta. Ruang lingkup pembinaan kesiswaan dan kehumasan ini tidak beda dengan tahun lalu, bahwasanya program pembinaan kesiswaan ini ada BK, ada OSIS, ada MPK, juga pembiasaan tentang peserta didiknya nanti, pembinaan ekstrakurikuler, ada juga pesta akademik, non akademik, ada juga literasi sekolah, dan juga program pembinaan religius, tentunya yang berhubungan dengan keagamaan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah program pembinaan kegiatan kehumasan, yang tentunya di sini ada 9K nanti yang masuk dalam kebersihan, kerapian, keindahan, kerindahan, ketertiban, keamanan, ketentraman, kekeluargaan, dan ketakwaan. Serta yang kedua, program pembinaan kegiatan komite, yang kita tahu bahwa komite kita baru, yang insya Allah kemarin sudah janji hari ini akan hadir ke sekolah. Kalau undangannya 1, kelihatannya datang 4 nanti itu dia. Kemarin udah bisik Pak, saya datangnya 4 orang seperti itu. Ada lagi program sekolah ramah anak. Ada lagi program sekolah kolaborasi bidang kesiswaan, program kegiatan tambahan di hari-hari besar nasional. Ini yang akan kita kerjakan untuk kesiswaan. Susun jadwal siapa nanti yang bantu di hari Senin pertama, hari kedua, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat, sehingga nanti upacara bisa tepat 6:30 dimulai dengan kondisi anak tertib seperti itu. Kemudian informasi tambahan di sini ada pembaruan, nanti ada izin masuk dan keluar kelas ya selama kegiatan KBM berlangsung. Ini akan kita buat.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai acara, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini terlaksana dengan lancar, tentunya membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, dan bangsa. Untuk yang beragama non-muslim, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa tafdina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum ta'ala ila ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma wajhibni indana alhamdulillah wa ni'amahu wa yukafi muslim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tajina biha jami'al awliya wa taqdina biha jami'al hajat wa tutafina biha jami'al sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuqaddimuna biha safaya menjadi khairat min hayati wa ba'da. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk di sini disediakan mengadakan acara rapat. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam waktu. Berikanlah inspirasi Jakarta untuk memunculkan SMP dengan waktu, sehingga menjadi SMP yang dapat membanggakan anak-anak yang juga menjadi anak yang soleh, orang tuanya semoga sehat, walafiat, ibunya juga semoga Allah sehat dan sembuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Patroli yang sudah memimpin doa pembuka pada kegiatan raker kita hari ini. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 80 Jakarta, Bapak Didik Diana SPT. Kepada Bapak ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka dalam rangka merencanakan rencana pekerjaan kita selama 1 tahun ke depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan bagi umat zaman. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil SMP Negeri 80 Jakarta, yang kami hormati Ibu Komite beserta jajarannya, yang kami hormati staf manajemen SMP Negeri 80 Jakarta, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan tata usaha SMP Negeri 80 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah beranjak lagi mempersiapkan, merencanakan. Yang namanya rencana bisa pas ataupun bisa melebihi dari apa yang kita inginkan, atau bisa kurang yang akan kita lakukan. Itu namanya rencana. Tergantung apa? Tergantung dari kemampuan dan kemauan kita. Oleh karenanya saya menginginkan minimal pas dengan yang direncanakan, minimal maksimalnya melebihi dari apa yang kita rencanakan. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua
Ketua Komite SMP Negeri 80 Jakarta, Ibu Warsani Kurniasari. Kepada Ibu War dipersilakan. Ketua saya, Ibu Warsani Kurniasari. Kebetulan saya juga tinggal di Halim di Kompleks Trikora, Jalan Mampulong nomor 2. Putri kami Nadia Diva Ardiani, kelas 7B. Selanjutnya Wakil Komite Ibu Anggun, Mama Siap, kelas 8B. Juga tinggal di Kompleks Halim, Kompleks Trikora. Kemudian sekretaris Ibu Andin, Mama Andre, kelas 7B, juga tinggal di Kompleks Halim. Dan selanjutnya bendahara Ibu Alamanda, Mama Kanya, kelas 8B. Alhamdulillah, kami mohon izin Bapak sebagai warga baru dalam komite, kami mohon izin untuk bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, karena kami komite itu sebagai penghubung antara pihak wali murid siswa-siswi dengan pihak sekolah SMP Negeri 80 Jakarta. Selanjutnya, kami sebelum memulai rencana kerja kami mohon selalu bimbingan, arahan maupun petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga kami sangat mohon kerjasama dan komunikasi yang baik dari Bapak Ibu guru sekalian demi tercapainya apa yang akan kita laksanakan untuk anak-anak kita semua, demi kelancaran pendidikan anak-anak kita sekalian. Apabila komunikasi dan kerjasama sudah terjadi dengan baik, insya Allah kami bisa mendukung semua kegiatan dari pihak sekolah, program-programnya dengan semaksimal mungkin. Demikian mohon izin Bapak, sekilas dari kami dari komite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, boleh tetap di sini. Bapak Ibu, jadi ini ada sedikit acara tambahan, akan ada penyerahan dokumen serah terima jabatan dari komite sebelumnya, yaitu Bapak Letkol Lauda Sianian kepada Ibu War, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dini. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita jargon dulu seperti biasa, debut. Sekali lagi debut. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut dengan paparan dari bidang akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Senta SSI MPD. Kepada Ibu Putri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Kamjana SPD selaku Kepala SMP Negeri 80, yang terhormat Pak Widianto dan Ibu Dia selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 80, yang saya hormati Ibu Komite yang saya sebutkan tersebut. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur kehadiran Ibu Komite
Sebelum saya paparkan, saya mau informasikan dulu. Saya ingat pesan dari Bapak Supriyono. Bapak Ibu, tolong informasikan KOSP sekolahnya ke Bapak Ibu guru. Nah, kayak gitu. Jadi saya bawa ya Bapak Ibu ya. Ini KOSP atau kurikulum operasional SMP Negeri 80 tahun kemarin. Jadi tidak ada lagi nanti Bapak Ibu guru sekiranya ditanyakan tidak tahu apa itu KOSP, kurikulum operasional SMP Negeri 80. Untuk apa KOSP ini? KOSP ini adalah panduan kita pada saat proses pembelajaran selama 1 tahun. Materinya apa aja KOSP ini? Materinya adalah seluruh hasil dari raker ya, salah satu raker ini dari program-program baik itu program dari bidang akademik, kesiswaan, sarpras. Ya, jadi semua dirangkum menjadi satu, dibuat seperti laporan, nanti ada tanggapan dari kepala dinas. Ya, jadi betul-betul panduan. Jadi apa yang langkah-langkah kita itu panduannya adalah KOSP. Ya, jadi nanti kalau ada yang bertanya apa itu KOSP, ya sudah Bapak Ibu sudah familiar ya. Apa isinya? Ya itulah apa yang saya paparkan, apa yang Pak Widi paparkan, semua mencakup di KOSP. Baik, kita lanjutkan bahwa sekarang alhamdulillah kita 3 jenjang sudah melakukan kurikulum merdeka. Nah, jadi kemarin kita masih ada yang kurikulum 13, sekarang kita dari jenjang kelas 7 sampai kelas 9 kita melakukan melaksanakan kegiatan KBM-nya dengan menggunakan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka itu kita sudah sama ya, di mana pendidikan agama dan pekerti sama. Jangan lupa ya Ibu ya, tidak ada lagi PPKN ya. PPKN diganti menjadi pendidikan Pancasila. Berubah nama aja sih ya. Jadi namanya pendidikan Pancasila. Lalu mata pelajarannya tidak banyak berubah. Jamnya juga kan Bapak Ibu sudah tahu ya, misalnya kayak agama 3 jam dibuat 2 jam karena 1 jam itu untuk proyek. Ya, kayak matematika 5 jam jadi 4 jam, 1 jam buat proyek. Nah, tapi untuk mata pelajaran pilihan di kurikulum merdeka ini kelas 7, nah ini mata pelajaran pilihan itu prakarya dan seni budaya udah bergabung ya Bapak Ibu ya, udah bergabung. Jadi di kelas 7 itu prakarya, kelas 8 prakarya dan kelas 9 adalah seni budaya. Jadi tidak ada lagi prakarya dan seni budaya. Kalau kelas 9 kemarin ada ya, sekarang kalau ada prakarya seni budaya tidak ada. Kalau ada seni budaya prakarya tidak ada. Ibu-ibu komite, monggo di cemil snack sederhananya, semoga berkenan, mohon izin. Silakan ibu, takutnya aus nanti pulang dari sini dehidrasi, saya kena sama bapak ya misalnya ya. Baik, selanjutnya adalah paparan dari bidang prasarana, sarana dan administrasi. Ini istilahnya pawangnya gedung di Depul gitu ya. Insya Allah nih mulai terbangun sistem yang semakin kuat gitu di sarana prasarana. Tentunya juga tidak dipungkiri kerjasama dengan cara KTU yang luar biasa ya Ibu ya, tentunya untuk kebaikan 80 yang akan disampaikan oleh Ibu Mustidia Antasari SPD selaku wakil bidang sarana prasarana dan administrasi. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, dikit lagi ya. Alhamdulillah saya masih dapat waktu di Bu Putri. Ya tadi Pak Widi panjang, Bu Putri panjang. Saya tidak panjang-panjang hanya 10 slide saja. Ya. Jadi insya Allah kita bisa pulang ya tepat waktu Bapak. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya terlebih dahulu memberikan pantun. Lihat Allah seperti kapas. Kapas dibeli di pasar baru. Mohon izin kami dari tim Sarpras akan menyampaikan program kerja terbaru.
Jadi kalau anggaran RKAS itu dia dimulai di tahun awal mulai Januari. Nah, makanya kan ketika awal kemarin Bapak dan Ibu diberikan kertas untuk menuliskan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau tahun pelajaran kan dimulainya di bulan Juli. Makanya itu tidak bisa mendadak-mendadak misalnya meminta sesuatu ketika sudah RKAS masuk. Baiklah, akan kami bacakan rencana apa saja yang akan kami programkan di tahun 2024-2025, yaitu akan pembelian printer, pengadaan proyektor, pembuatan pembatas ruang BK, pembelian komputer, pemasangan CCTV untuk kelas 7 dan 8, penyediaan papan tulis ruang kelas, pemeliharaan atap ruang prakarya. Colorful ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada pengadaan sound system, pengadaan meja piket, pengecatan ruang kelas 8A sampai 8H, pemeliharaan komputer, pembuatan kabin parkiran motor, alat dan perlengkapan listrik, mebel sekolah, terpal, kursi kerja, lemari besi, meja, ruang propris. Ya, kemudian pembuatan gazebo samping kolam, pembuatan pembatas parkir motor, pemeliharaan toilet siswa laki-laki yang bagian bawah, pemeliharaan tiang bendera, pemeliharaan taman, pembuatan pintu samping, pembuatan plat dan tempat spanduk. Ya, kemudian ada penggantian keramik yang pecah di kelas 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8H, pengadaan lemari besi untuk perpustakaan, pengadaan loker untuk perpustakaan, pengadaan rak buku, pengadaan meja tamu, pengadaan stiker untuk perpustakaan. Bapak Ibu, tadi kalau kita sempat ingat, Bu Putri itu tadi bilang nanti akan ada yang disampaikan oleh Ibu Irna dari perpustakaan. Nah, mungkin benar ya Bu ya? Baik, kami minta Bu Irna untuk menyampaikan apa sih yang baru dari perpustakaan SMPN Negeri 80. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, karena sudah mau jam 3 ya, kita cepat. Baik Bapak Ibu, untuk sini saya ada kesempatan untuk memberikan sedikit informasi mengenai apa yang baru nanti di perpustakaan kita tercinta ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat usaha kita semua, doa kita semua, dan terutama dari Bapak Ibu Wakil, Ibu Bendahara kita, akhirnya di perpustakaan kita akan memiliki perpustakaan digital. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Nah, mengenai bagaimana akunnya, cara masuknya, nanti mungkin akan ada sosialisasi lanjutan, karena perpustakaan digital ini akan terrealisasinya insya Allah di tahun ajaran baru nanti. Mengenai sedikit gambaran, perpustakaan digital ini adalah sebuah website yang bisa diakses oleh seluruh Bapak Ibu, siswa-siswa yang ada dan warga sekolah di SMP 80 ini, yang diharapkan semoga dapat meningkatkan minat baca dan juga literasi bukan hanya di peserta didik tapi juga seluruh warga sekolah SMP 80. Nanti itu gambarannya kita bisa meminjam buku, ada juga jadwal kunjungan atau data kunjungan secara digital di website tersebut. Seperti biasa saja, seperti kita ke perpustakaan, hanya bentuknya digital. Jadi bisa diakses, kalau buku yang kita pinjam bisa diakses misalnya 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu buku tersebut tidak bisa kita akses lagi karena sudah habis masa pinjamnya. Seperti itu gambarannya untuk nanti bagaimana perpustakaan digital sendiri. Namun tentu saja karena sekarang belum tersedia websitenya, nanti kita akan sosialisasikan
menyusul kepada Bapak Ibu Guru dan juga kepada peserta didik lainnya. Mungkin itu saja, mohon doanya supaya perpustakaan kita bisa semakin maju dan juga semakin kemarin sempat terjadi sedikit bencana alam Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan dapat segera teratasi karena berat menanggung beban buku di buku fisik. Jadi sekarang insya Allah dengan adanya perpustakaan digital juga bisa menambah koleksi tapi secara digital, tidak menambah berat beban ya Bapak Ibu kalau secara digital, seperti itu kira-kira. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai perpustakaan. Mohon maaf atas kelebihan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahannya apa sih Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Winnie bahwa ada harapan untuk kegiatan English Day itu berbeda, jangan hanya nulis saja gitu. Bagaimana sih action yang bisa dilakukan oleh anak-anak, progresnya yang biar lebih istilahnya tuh kalau English tuh Inggrisnya aktif gitu, bukan pasif. Mungkin kita bisa mendengarkan langsung programnya dari Ibu Devni Amelia selaku penanggung jawab untuk pembiasaan English Day. Kepada Ibu Devni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ingin menginformasikan sebentar mengenai pembiasaan English Day yang terbaru. Ini koordinasi bidang akademik dan kesiswaan ya, Putri Pak Winnie. Dimulai dari visi SMP 80 yang tadi sudah dijabarkan, yaitu wawasan global. Diikuti dengan pembiasaan English Day dari bidang kesiswaan, di mana yang tadinya anak hanya misalnya membaca cerita lalu menceritakan kembali, tapi ternyata belum terlalu terbiasa ya untuk berbahasa Inggris. Jadi dari mulai sekarang di tahun pelajaran yang baru diharap seluruh warga masyarakat 80 dimulai dari siswa, pendidik, Bapak Ibu Guru semua karyawan bisa menggunakan bahasa Inggris setiap hari Rabu. Misalkan ya, dimulai dari hal-hal kecil yang dimulai dari hal-hal yang simpel aja, misalnya dimulai dari menanyakan kabar sama guru, how are you today misalnya, atau what do you bring for lunch, mau bekal apa, atau misalnya what did you buy at the kantin, habis beli apa di kantin, kayak gitu. Nah di kelas juga anak-anak misalnya awal masuk nih mempersiapkan kelas pakai bahasa Inggris, lalu Bapak Ibu guru absen jawabnya pakai bahasa Inggris, izin ke toilet atau nanti di meja piket itu Bapak dan Ibu, kayaknya jadi pulang nih. Oke, jadi nanti anak-anak di meja piket bisa menyebutkan jumlah uang lama pakai bahasa Inggris, atau misalnya siapa aja yang nggak masuk pakai bahasa Inggris. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang mulai membiasakan berbahasa Inggris setiap hari Rabu. Udah siap ngomong nih Bapak Ibu? Nanti kami juga akan memberikan panduan nih Bapak Ibu, kosakata apa aja dan kalimat apa aja yang bisa digunakan untuk interaksi di kelas maupun di luar kelas. Nah untuk hal yang kedua, mungkin tadinya anak-anak hanya tampil di depan kelas masing-masing, kalau sekarang nanti akan tampil di literasi seni. Jadi nanti perwakilan tiap kelas bisa menampilkan misalnya sudah sampai tahap cerita atau misalnya pidato, debat, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Bapak Ibu tentang English Day. Apakah ada saran atau masukan untuk kegiatan ini? Udah pasti ya? Itu aja. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan. Baik, ada dua, Pak Patoroji dan Pak Adra, Ibu Aksari Susanti.
Baik, kita tidak dulu ya Bapak Ibu, mohon izin kepada Pak Oji, dipersilakan. Silakan Pak, maju aja. Apa mau duduk? Mau duduk. Maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semangat betul. Nah begitu dong, jangan berisiknya doang. Ya, baik. Saya akan menanyakan mengenai itu apa yang Pak Widi sampaikan. Mungkin untuk kita semua ya Pak Widi ya, mengenai istirahat gitu ya ketika kita sholat Jumat atau sholat duhur. Sholat duhur kadang-kadang ya sudah berkali-kali disampaikan, mungkin Pak Widi juga menyampaikan, kemudian siapapun mungkin menyampaikan ketika anak-anak keluyuran ketika mau sholat, tapi kita juga bekerja keras untuk bagaimana anak-anak itu sholat duhur, tapi alhamdulillah sekarang sudah agak ringan. Yang perlu diketahui adalah ketika kita lagi sholat, anak-anak masih banyak di situ pada berisik gitu ya. Jadi mohon mungkin bagaimana caranya nanti ketika ajaran baru, karena sudah ada kelas 7. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu enggak seperti itu gitu. Mungkin dibuat sistem baru kali ya Pak Widi ya. Biar ya kita bekerja sama. Nah, ini untuk kemajuan kita bersama dan untuk anak-anak sekalian. Yang kedua enggak banyak-banyak ya. Nanti kebanyakan nanti repot. Yang kedua mengenai sapras ya, Bu Dia, sapras. Bukan sapras ya. Oke. Sapras ini mengenai sampah yang memang luar biasa ya. Sampah itu banyak banget. Kemarin saya mendapatkan informasi ya, ada pelatihan untuk bank sampah. Bagaimana mengelola sampah dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Artinya dari sampah kembali bisa bermanfaat. Ini ada informasi untuk pelatihan ya. Mohon ditindaklanjuti. Linknya sudah ada, saya sudah dapat dari Pak Fahmi. Itu nanti guru-guru bisa dilatih bagaimana mengelola sampah dengan baik. Mungkin mohon izin Pak Didik diberikan waktunya bagaimana supaya mendatangkan moderator apa namanya Pak narasumber untuk mengelola sampah dan bagaimana nanti ketika sudah terkumpul ada banknya dan bekerja sama dengan yang hebatnya bekerja sama dengan dinas sosial. Itu yang tadi saya mendapatkan linknya belum saya sampaikan ke Bu Dia, akan tetapi karena ini rapat jadi saya sampaikan biar nanti ditindaklanjuti gitu. Mudah-mudahan sampah-sampah kita akan terkendali gitu ya. Kita semua tentu menginginkan kebersihan dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit kita sudah niat kita ya insya Allah semuanya ya pengen bersih ya, tapi ya yang namanya caraka 4 orang membersihkan sekian banyak ya tentu luar biasa. Bagaimana kita menjadi tukang sampah gitu ya. Jangan itu saya bolak-balik naik turun ada tekel kakinya ya. Tuh. Ini yang kita amati. Kemudian saya kira cukup sekian, 2 aja, nanti kelamaan untuk yang lain. Bingung kita tidak ada di sini, udah dari sini lepas lagi dulu, nggak ditali, mau dipakai cincin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau langsung jawab? Izin. Langsung silakan Bapak. Baik, saya jawab yang sholat duhur plus sholat Jumat sebenarnya Pak Uji ya.
Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita kewalahan sebetulnya dengan anak-anak kita ini. Dikejar di kantin, lari ke saung. Dapat ke saung, lari ke tangga. Jadi anak kita ini tanpa kerjasama kita, maka tidak akan terjalin hasil yang maksimal. Makanya ketika kemarin ini buka-bukaan aja nih, kemarin ini kita kurang kerjasama, saya bilang yang makan-makan, yang ngejar sholat-sholat, yang teriak-teriak. Makanya solusinya nanti akan coba kita bikin jadwal. Maka dengan jadwal itu tolong ditaati. Kita kerjasama, itu saja yang lain. Kalau kita kerjasama, insya Allah hasilnya maksimal. Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak? Betul ya? Iya. Masa saya jadi korban ini? Pak Widi itu kerjanya teriak-teriak mulu tuh. Karena seolah-olah saya kerjanya teriak-teriak ya. Makan duit apa itu? Teriak-teriak mulu gitu. Udah teriak banyak. Ini hanya kita semua. Masjid sudah bagus, kurang apa lagi? Kita perlu menjadi contoh, teladan. Kita punya masjid, janganlah sholat di ruang guru. Ini ada masjid loh, udah bangun mahal loh. Allahu Akbar, banyak ada kucing lewat, ada orang lewat. Terus yang kedua, kiblatnya tidak pas di ruang guru itu, hanya bisa mengira-ngira saja. Maka kita tidak punya masjid. Ketika kita ada lainnya ngejar-ngejar ya, kita ayolah sholat bareng-bareng, nggak lama loh. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Jadi ustadznya keluar nih. Jadi mari kita kerjakan. Tidak kita hanya guru, semuanya, manajemen juga. Ayo kita kasih contoh. Jangan jadi depan Pak Uji. Nah ini enggak, kita semua, ayo kita kasih contoh. Masjid kita udah bagus, maka kita buat supaya yang diberikan untuk masjid ini amal jariyahnya mengalir secara maksimal. Kenapa? Karena kita memanfaatkan hanya di duhur aja. Asar enggak, subuh enggak, maghrib enggak, isya enggak, hanya di duhur, enggak ada yang lainnya. Maka mari meriahkan, terutama nih adik-adik saya yang muda-muda nih, yang laki-laki nih, ayo lebih giat, bantu kita, gak usah disuruh, ayo. Di sini udah takbir ya, udah ayo jalan lah, kita kejar anak-anak, kita punya anak-anak. Tapi nanti kita akan coba jadwal sehingga mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai jadwalnya. Itu saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Ada tambahan? Sampah? Ya, Pak Uji, sarannya kami terima. Nanti akan kami diskusikan bagaimana, apakah bisa mendatangkan narasumber atau tidak. Tentunya tergantung dari titik-titik. Ya, maksudnya dalam waktu dekat kan tidak bisa. Mungkin nanti kita lihat. Gimana Pak? Narasumber sudah ada. Iya. Apa? Gratis. Oh, iya. Siap. Begitu kita akan jadwalkan. Terima kasih banyak Pak Uji. Mudah-mudahan IMP kita semua bisa terlaksana dengan baik. Tapi tentunya butuh kerjasama semua Bapak dan Ibu ya. Dan dua lagi ya, mungkin Pak Adra bisa dipersilakan untuk maju. Terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya mewakili guru matematika. Guru matematika di SMA 80 ada 5 guru. Jadi kalau dibagi rata dan pelajaran yang akan diterima setiap guru itu ada yang salah satu gurunya hanya menerima 14. Yang lainnya 15. Jadi kalau yang menerimanya 14 itu hanya 20 jam. Nah itu nanti akan terkendala diantaranya sertifikasi dan yang lain-lain.
selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ibu Absari Susanti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Komite. Jadi izin boleh memberikan saran? Ya, jadi ini saran, artinya mohon maaf apabila sarannya salah. Tapi menurut hemat saya untuk ini kan kegiatan raker ya, rapat kerja di mana kita merumuskan apa yang akan kita lakukan demi mencapai visi sekolah kita. Artinya itu harus dinaungi oleh tema. Jadi izin yang mau saran, sepertinya tema ini terlalu luas ya, menumbuhkan karakter prestasi dalam ujian kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu terlalu luas. Kita bicara yang real saja, misalnya ini adalah objeknya kita. Objeknya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saran saja misalnya meningkatkan loyalitas dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi yang dekat dulu dengan kita, karena kalau visi sekolah tercapai, sudah pasti kita berkontribusi untuk mencapai kurikulum nasional. Itu saran yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan visi, Bapak Ibu sudah sangat bagus sekali visi sekolah ini. Kemudian setelah kita revisi visi yang kemarin, tapi mungkin rapat kerja ini kita berdiskusi. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, ini pun saya alami ketika saya masih bagian dari manajemen. Kita raker, tapi seolah-olah kita hanya memaparkan laporan apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Ruang untuk diskusi perbaikannya itu masih kurang. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa, sekali lagi mohon izin ini saran, lebih banyak kita berdiskusinya. Karena kalau kita bicara tentang visi sekolah, Bapak Ibu, visi sekolah itu sebenarnya harus dirumuskan oleh semua stakeholder sekolah. Jadi bukan, mohon maaf, bukan hanya manajemen yang buat visinya disampaikan kepada kita selesai. Tidak seperti itu, tapi kita bersama-sama. Ayo, visi sekolah kita apa? Dan bukan cuma visi sekolah, tapi kita diskusikan bagaimana kita mewujudkan visi itu. Kami ya mendapatkan pengetahuan dan sebenarnya sudah kami diskusikan ya waktu saya masih di manajemen, mulai dari kita buat pertanyaan, visi ini bisa kita capai nggak sih? Buat pertanyaan dulu, visi yang sudah kita rumuskan bisa nggak kita capai? Kemudian kita ambil pelajarannya, kita bertanya, kita sharing. Kalau ada sekolah lain yang sudah berhasil membentuk karakter anaknya dengan baik, anak-anak nggak usah dioyak-oyak, gurunya nggak usah bawa penggaris untuk nyuruh anaknya sholat, bisa begitu sekolah itu, apa sih yang sudah mereka lakukan? Kita sharing, itu namanya ambil pelajaran. Setelah itu baru semua kita memiliki visi. 80 itu mau bagaimana sih? Itu kita mimpi kita semua. Kita jabarkannya yang tadi dari semua bidang tadi. Tapi Bapak Ibu, itu bukan tugas teman-teman kita yang manajemen. Teman-teman manajemen ini nggak akan berhasil kalau kita nggak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengkul siap raker tahun 2024-2025 kesiswaan siap. Akademik siap, Sarpras siap.